Namaku Argai, aku tidak pernah benar-benar percaya pada cerita mistis. Bagiku, semua halaman aneh pasti ada penjelasannya. Suara tanpa wujud, mungkin angin. Penampakan, mungkin sugesti, sampai akhirnya aku harus pindah ke rumah kakekku. Rumah itu berdiri di ujung jalan sempit, di pinggir kota. Tidak ada lampu jalan, tidak ada warung, hanya deretan pohon tua yang berdiri seperti penjaga bisu. Kakakku meninggal 3 bulan lalu. Tidak ada yang mau menempati rumah itu. Ibuku bahkan menolak datang saat pengurusan warisan. Katanya rumah itu tidak pernah membawa ketenangan. Aku pikir itu hanya trauma lama, tapi malam pertama aku menginjakkan kaki di sana udara terasa berbeda. Lebih berat, seolah-olah rumah itu sedang menunggu. Pintu kayunya mengeluarkan bunyi panjang saat kubuka. Kriit, bau lembab langsung menyergap. Debu menari di udara saat cahaya sor masuk dari celah jendela. Ruang tamunya kosong, hanya ada kursi rotan tua dan meja kecil di tengah. Dindingnya dipenuhi noda kehitaman seperti bekas asap. Aku mengingat sesuatu, dulu rumah ini pernah terbakar sebagian. Tapi anehnya tidak pernah ada berita resmi. Kata tetangga, apinya padam sendiri. Aku mencoba mengusir pikiran aneh itu. Aku kesini hanya untuk membersihkan rumah dan mungkin menjualnya nanti. Tidak lebih, sore berubah menjadi malam lebih cepat dari yang kukira. Listrik di rumah itu masih menyala, walau lampunya redup. Suaranya berdengung pelan, aku membuka beberapa jendela, mencoba membiarkan udara masuk. Api yang masuk justru hawa dingin. Padahal ini kota tropis. Seharusnya malam terasa gerah. Jam di ponselku menunjukkan pukul 10.32 malam. Aku memutuskan membersihkan gudang belakang besok saja. Malam ini cukup menata kamar tidur, tapi saat aku melewati lorong menuju dapur aku mendengar sesuatu. Suara dengungan rendah, seperti alat elektronik tua yang menyala. Aku berhenti, mencoba memastikan sunyi. Mungkin hanya kabel tua, aku melanjutkan langkah. Dan suara itu muncul lagi. Dengungan disertai bunyi krek-krek seperti sinyal radio mencari frekuensi. Aku menoleh ke arah gudang belakang, pintu gudang itu sedikit terbuka. Padahal tadi aku yakin sudah menutupnya. Langkah kakiku terasa lebih berat saat mendekat. Aku mendorong pintu itu perlahan. Kriit, gelap, hanya cahaya dari lorong yang masuk sedikit. Di dalam gudang, ada tumpukan kardus lama, lemari besi kecil, dan sebuah meja kayu besar di sudut ruangan. Dan di atas meja itu sebuah radio tua. Modelnya besar, kayu coklat gelap, dengan speaker kain di bagian depan. Tombol-tombol bundar berkarat, aku yakin tadi tidak melihatnya saat pertama masuk rumah. Radio itu menyala. Lampu kecil di sudutnya berwarna oranye redup. Dan suara dengungan itu berasal dari sana. Jantungku berdetak lebih cepat. Bagaimana mungkin radio itu menyala? Aku belum menyentuh saklar apapun di gudang. Dengan ragu, aku melangkah mendekati suara kresek-kresek semakin jelas. Tangan kananku menyentuh tombol volume. Saat jariku menyentuh logam dingin itu, suara itu berubah. Selamat malam pendengar setia. Aku terlonjak mundur, suara pria, dalam. Sedikit serake, seperti penyiar radio lama. Aku menelan ludah, mungkin ada siaran lokal yang masih aktif. Mungkin radio ini entah bagaimana masih bisa menangkap frekuensi. Aku melihat skala frekuensi di depannya. Jarumnya berhenti di angka 99,4. Entah kenapa angka itu terasa familiar. Bersama saya Raka menemani malam panjangmu. Nama itu membuat tengkukku merinding, Raka. Aku pernah mendengar nama itu. Dulu, saat kecil, kakek sering mendengarkan radio lokal. Penyiar favoritnya bernama Raka. Stasiun itu tutup karena kebakaran. 12 tahun lalu, aku memutar knob pencari frekuensi. Jarumnya tidak bergerak di macet. Suara siaran terus berlanjut. Untuk kamu yang baru saja kembali ke rumah lama itu. Tubuhku membeku. Aku menatap radio itu seolah benda itu bisa menatap balik. Suara itu terdengar seperti berbicara langsung padaku. Rumah yang menyimpan banyak kenangan dan janji yang belum ditepati. Dingin menjalar dari ujung kaki ke kepala. Ini tidak mungkin kebetulan. Aku mencoba mencabut kabelnya. Tapi saat aku melihat bagian belakang radio, tidak ada kabel. Radio itu menyala tanpa terhubung ke listrik. Lampu kecil oranye itu tetap menyala, stabil. Seolah mendapat tenaga dari sesuatu yang lain. Suara penyiar itu tertawa pelan. Jangan buru-buru pergi, Arga. Napas berhenti di tenggorokanku. Dia menyebut namaku. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku tidak pernah menyebut namaku sejak masuk rumah ini. Tanganku gemetar. Sudah lama aku menunggu kamu kembali.
Gudang terasa semakin sempit, udara semakin dingin. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa rumah ini tidak pernah kosong. Seseorang atau sesuatu sudah ada di sini lebih dulu. Menunggu, dan malam itu tepat pukul 11.47. Siaran itu belum selesai, dan aku belum tahu bahwa itu baru permulaan. Bayangkan kamu kembali ke rumah lama keluargamu, rumah yang sudah bertahun-tahun kosong, rumah yang bahkan tetangga sekitar tidak pernah berani dekati setelah jam 10 malam. Dan di dalam rumah itu ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar mati. Malam pertama itu seharusnya aku pergi. Seharusnya aku meninggalkan rumah itu saat radio menyebut namaku. Tapi ada sesuatu yang membuat kakiku tetap terpaku. Seolah-olah aku memang sudah dijadwalkan untuk mendengar siaran itu. Aku masih berdiri di gudang, radio tua itu menyala tanpa kabel. Lampu oranyenya stabil, tidak berkedip. Suara penyiar bernama Raka masih terdengar, halus seperti berasal dari ruangan yang jauh tapi sekaligus tepat di samping telingaku. Pendengar malam ini sepertinya gugup. Aku tidak menjawab, napasku terdengar kasar di ruangan sempit itu. Kau tidak perlu takut, harga suara itu menyebut namaku lagi. Dan yang lebih membuatku kaku cara dia menyebutnya. Bukan seperti orang baru mengenal, tapi seperti seseorang yang sudah lama mengamatiku. Aku memberanikan diri berbicara, ini cuma siaran rekaman kan? Hening 2 detik, lalu terdengar suara tawa kecil. Bukan tawa keras, tapi seperti orang yang menahan sesuatu. Kau ini rekaman, kenapa kau bisa menjawabku? Tubuhku langsung dingin. Radio itu tidak mungkin merespons secara langsung. Aku mundur 1 langkah. Suara kresek-kresek muncul, seperti gangguan sinyal. Lalu terdengar suara lain, suara perempuan. Lemah, jangan dengarkan dia, aku membeku. Suara itu seperti berasal dari kejauhan. Seperti seseorang yang berbicara dari lorong panjang. Penyiar itu kembali berbicara. Pendengar lama kita rupanya ikut menyimak. Suara perempuan itu menangis pelan. Matikan radionya, Arga. Tanganku refleks mencoba memukul radio itu. Tapi sebelum tanganku menyentuhnya, lampu gudang tiba-tiba mati. Gelap total, radio tetap menyala. Cahaya oranye kecilnya kini jadi satu-satunya sumber cahaya. Dan dalam cahaya redup itu aku melihat sesuatu. Bayangan, di dinding belakang radio, bayangan seseorang yang berdiri tepat di belakangku. Aku tidak berani menoleh, napas terasa berat. Suara penyiar itu menjadi lebih dalam, kau tidak sendirian di rumah ini. Aku menutup mata, menghitung dalam hati. 1, 2, 3 lalu aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, gudang kosong, tapi radio masih menyala. Dan sekarang terdengar suara dering telepon. Kring-kring-kring seperti telepon studio radio lama. Penyiar itu berbicara lebih formal. Baiklah, kita angkat telepon pertama malam ini. Suara klik terdengar, lalu suara yang keluar dari radio adalah suaraku sendiri. Halo, saya Arka, saya ingin pulang. Aku terjatuh terduduk, itu suaraku, nada, intonasi, bahkan napasnya sama. Tapi aku tidak pernah menelepon siapapun. Suara dari radio itu terdengar panik. Rumah ini tidak kosong, saya tidak tahu siapa yang menunggu. Penyiar menjawab dengan santai, kau tahu siapa yang menunggu. Kau hanya lupa, suara di radio itu mulai menangis. Dan perlahan berubah, menjadi suara laki-laki lain. Serakek, terbakar, kau cucunya, kau yang berikutnya. Radio mendadak mati, gelap total, sunyi. Hanya suara detak jantungku sendiri. Listrik rumah tiba-tiba menyala kembali. Lampu gudang menyala redup, radio itu sekarang diam. Tidak ada cahaya oranye, tidak ada suara. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku berdiri perlahan, tanganku gemetar hebat. Aku memastikan sekali lagi tidak ada kabel di belakang radio. Tidak ada baterai, tidak ada sumber daya apapun. Tapi benda itu baru saja berbicara, dan bukan hanya berbicara. Ia memutar suaraku, aku tidak tidur malam itu. Aku duduk di ruang tamu sampai subuh yang tepat pukul 4.12 pagi. Aku mendengar suara langkah kaki di loteng. Pelan berat, seperti seseorang berjalan sambil menyeret sesuatu. Aku menahan napas, rumah ini tidak memiliki penghuni lain. Langkah itu berhenti tepat di atas kepalaku. Lalu terdengar suara benda jatuh, duge, sesuatu seperti kayu berat. Aku tidak berani naik. Saat matahari mulai muncul, suara itu menghilang. Pagi terasa normal, terlalu normal, seolah malam tadi hanyalah mimpi buruk. Tapi saat aku masuk kembali ke gudang, radio itu kini berada di tengah ruangan. Bukan lagi di atas meja, tepat di lantai. Menghadap ke pintu.
seperti sedang menungguku masuk. Dan di dinding belakangnya ada tulisan. Tulisan hitam seperti arang, 11.47. Aku melihat jam di ponsel masih pukul 9.13 pagi. Tapi entah kenapa aku yakin malam nanti, jam 11.47 radio itu akan menyala lagi. Dan mungkin telepon berikutnya bukan hanya suaraku yang terdengar, tapi sesuatu yang lain, sesuatu yang sudah lama. Tidak sabar menunggu siaran dimulai kembali. Kadang yang paling berbahaya bukanlah suara yang kita dengar, tapi suara yang sengaja disembunyikan, dan setiap siaran selalu menyisakan rekaman. Sejak melihat tulisan 11.47 di dinding gudang, pikiranku tidak tenang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya stres. Mungkin kelelahan, mungkin sugesti karena terlalu lama sendirian. Tapi ada satu halaman yang tidak bisa kuabaikan. Radio itu berpindah tempat, dan aku tidak menyentuhnya. Pagi itu, aku memutuskan untuk naik ke loteng. Tangga kayunya berderit setiap ku pijak, debu tebal membuat udara terasa berat. Bau kayu tua bercampur sesuatu yang aneh seperti bau kabel terbakar. Lotengnya tidak besar, hanya ruang sempit dengan beberapa kardus lama. Dan di sudut paling jauh aku melihat sesuatu yang membuat tengkukku dingin. Sebuah mikrofon model lama, besi bulat dengan jaring logam di depan. Persis seperti mikrofon studio radio tahun 2000-an. Di sebelahnya ada handphone besar, berdebu, tapi masih utuh. Aku yakin benda ini bukan barang biasa. Kakakku bukan penyiar, lalu kenapa ada peralatan siaran di rumah ini? Saat aku membuka salah satu kardus, aku menemukan tumpukan kaset rekaman. Semua diberi label tanggal, tahun 2013. Beberapa minggu sebelum kebakaran stasiun radio 99,4. Tanganku berhenti pada satu kaset tanpa label tanggal. Hanya satu tulisan dengan spidol hitam. Jangan disiarkan, jantungku berdetak lebih cepat. Aku membawa kaset itu turun ke ruang tamu. Aku tidak punya pemutar kaset lama, tapi anehnya, radio tua di gudang memiliki slot kaset di bagian samping. Perlahan aku memasukkan kaset itu, klik. Hanya beberapa detik, lalu terdengar suara desis panjang. Dan rekaman itu mulai berjalan. Ini rekaman terakhir, kalau ada yang menemukan ini jangan lanjutkan siarannya. Suara itu bukan suara penyiar Raka, ini suara lain. Lebih tua, dan aku mengenalnya, itu suara kakekku. Tubuhku langsung lemas, rekaman itu berlanjut. Rumah ini bukan sekadar pemancar, ini pengikat. Frekuensi 99,4 bukan hanya gelombang radio. Terdengar suara napas berat, seperti kakek sedang ketakutan saat merekam ini. Kami mencoba eksperimen meningkatkan jangkauan siaran menggunakan frekuensi rendah yang bisa menjangkau lebih dari sekadar telinga manusia. Suara di rekaman mulai bergetar. Kami membuka sesuatu. Kring suara telepon studio terdengar di latar rekaman. Sama seperti yang kudengar semalam, kami pikir itu pendengar, tapi mereka tidak pernah menyebut nama kota, tidak pernah menyebut lokasi. Suara di rekaman menjadi lebih pelan, mereka hanya menyebut nama kami. Tiba-tiba terdengar suara lain masuk ke rekaman. Suara laki-laki yang sangat kukenal, Raka. Pak, siaran sudah dimulai, lalu suara kakak terdengar panik. Matikan pemancarnya. Sekarang, tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil. Lalu teriakan, rekaman dipenuhi suara api dan gangguan sinyal. Dan tepat sebelum kaset berhenti, suara Raka terdengar sangat jelas. Tenang, frekuensi sudah terbuka, sekarang kita tidak bisa menutupnya. Klik, rekaman berhenti, aku terduduk. Tanganku dingin, berarti kebakaran itu bukan kecelakaan. Dan rumah ini memang terhubung dengan pemancar radio itu. Aku menoleh perlahan ke arah gudang, radio tua itu menyala lagi. Padahal aku tidak menyalakannya. Jam di dinding menunjukkan pukul 11.46 malam. Aku menelan ludah. Belum 11.47, tapi radio sudah aktif. Suara kresek-kresek memenuhi ruangan, lalu terdengar suara penyiar itu kembali. Pendengar setia, malam ini kita akan memutar rekaman yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Darahku seperti berhenti mengalir, radio itu memutar ulang rekaman yang baru saja kudengar. Tapi ada bagian yang berbeda. Di akhir rekaman, suara kakekku terdengar lagi, tapi bukan suara panik. Suara yang tenang. Kalau kamu mendengar ini, harga berarti kamu sudah kembali. Napas berhenti. Bagaimana mungkin? Kaset tadi tidak menyebut namaku. Tapi siaran ini menyebutnya. Jangan biarkan mereka menjadikanmu penyiar berikutnya. Lampu rumah mulai berkedip. Radio berbunyi semakin keras. Karena setiap 12 tahun frekuensi itu meminta suara baru. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari loteng lagi. Kali ini lebih berat, lebih cepat.
Seperti seseorang berlari, debu jatuh dari plafon, dan untuk pertama kalinya, aku sadar satu halaman yang jauh lebih mengerikan. Mungkin Raka tidak pernah keluar dari studio. Dan mungkin dia tidak sendirian di frekuensi itu. Radio mendadak berhenti. Jam menunjukkan 11.47 tepat. Dan dari lotang terdengar suara mikrofon jatuh. Duga siaran belum selesai, dan malam berikutnya. Mungkin bukan hanya suara yang akan diputar, tapi tubuh. Beberapa rumah dibangun di atas tanah biasa. Tapi ada rumah yang dibangun untuk sesuatu. Bukan untuk ditinggali, bukan untuk diwariskan. Melainkan untuk menjaga agar sesuatu tetap terikat. Dan rumah kakekku bukan sekadar rumah. Setelah suara benda jatuh dari lotang malam itu, aku tidak berani naik lagi. Tapi aku sadar satu halaman radio itu tidak berdiri sendiri. Ia terhubung ke sesuatu yang lebih besar. Kalau rumah ini dulunya pemancar berarti harus ada ruang mesin, ruang penguat sinyal, panel listrik tambahan. Aku mulai mencari. Di dapur, di belakang lemari kayu besar yang menempel di dinding, aku menemukan sesuatu yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Garis samar di lantai, seperti pintu yang disamarkan. Aku menggeser lemari itu perlahan, debu tebal berjatuhan. Dan benar saja, ada pintu kayu persegi di lantai. Pegangan besinya berkarat, jantungku berdetak keras. Perlahan aku menariknya. Pintu itu terbuka dengan suara berat. Kriit udara dingin langsung menyembur dari bawah. Bau lembab bercampur bau hangus, tangga sempit mengarah ke ruang bawah tanah. Rumah ini tidak pernah disebut memiliki basemen. Tapi disinilah jawabannya berada. Aku menyalakan senter ponsel dan turun perlahan. Setiap langkah terasa seperti memasuki tempat yang seharusnya tidak pernah dibuka lagi. Di bawah ada ruangan beton kecil, dindingnya penuh kabel tua. Panel listrik besar menempel di sisi kanan. Dan di tengah ruangan berdiri sebuah mesin pemancar radio. Besar, tingginya hampir 2 meter, lampu indikator kecil masih menyala redup. Aku mendekat, debu menempel di mana-mana, tapi beberapa kabel terlihat lebih baru. Seolah-olah seseorang pernah merawatnya. Tiba-tiba klik, salah satu lampu indikator menyala hijau. Aku tidak menyentuh apa-apa lalu terdengar suara statis pelan. Sama seperti suara dari radio di gudang. Frekuensi 99,4. Mesin ini masih aktif. Dan radio tua itu hanyalah medianya. Tiba-tiba terdengar suara dari speaker kecil di sudut mesin. Harga aku membeku. Suara itu tidak lagi terdengar seperti siaran radio. Lebih dekat, lebih nyata. Turunlah lebih dalam. Aku melihat sekeliling. Lebih dalam bagaimana? Lantai beton di bawah mesin pemancar terlihat retak di satu sisi. Retakan panjang seperti pernah dibongkar. Aku mendekat, dan di sela retakan itu ada sesuatu. Seperti simbol, lingkaran besar dengan garis-garis aneh di dalamnya. Bukan simbol teknis, lebih seperti simbol ritual. Aku mundur perlahan, tiba-tiba lampu indikator berubah merah. Mesin mengeluarkan suara dengungan keras. Dan dari speaker terdengar suara banyak orang berbicara bersamaan. Berbisiki, tidak jelas, tapi satu kalimat terdengar berulang-ulang. Ganti suara, ganti suara, ganti suara. Aku menutup telinga, tapi suara itu terasa seperti berasal dari dalam kepalaku. Lalu satu suara menonjol, suara Raka, kau cucunya darah yang sama. Lampu basemen tiba-tiba padam, gelap total. Senter ponselku mati sendiri. Dalam gelap itu aku mendengar langkah. Bukan satu, banyak, mengelilingiku. Suara napas panas terasa di tengkuk. Aku tidak berani bergerak lalu sebuah suara berbisik tepat di telingaku. Jam berapa sekarang, Arga? Aku gemetar. Perlahan, layar ponselku menyala kembali sendiri. 11.47, tepat, mesin pemancar menyala penuh. Lampu merah berkedip cepat, dan suara siaran terdengar jelas dari segala arah. Selamat malam pendengar setia siaran langsung dari rumah pemancar. Aku berlari menuju tangga, tapi sebelum mencapai anak tangga pertama, anganku seperti ditarik sesuatu dari belakang. Kuat, dingin, aku terjatuh ke lantai beton. Dan untuk sepersekian detik aku melihat mereka. Siluet hitam berdiri mengelilingi simbol di lantai. Wajah mereka kosongi, mulut mereka terbuka. Seperti sedang bernyanyi tanpa suara. Dan di tengah lingkaran, ada satu sosok lebih jelas, wajahnya hangus. Tersenyum lebar, Raka, frekuensi sudah aktif. Tinggal suaramu yang belum menyatu. Aku menjerit, lampu mendadak menyala kembali. Basemen kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku terengah-engah, tapi mesin pemancar masih menyala.
Dan di panelnya ada tulisan digital kecil yang baru muncul. Penyiar berikutnya terdaftar di bawahnya. Namaku. Harga huruf-huruf itu berkedip pelan. Seolah sistemnya sudah memilih. Aku akhirnya sadar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kakakku bukan hanya mencoba menghentikan siaran. Dia mencoba menunda agar giliran berikutnya tidak datang terlalu cepat. Dan sekarang 12 tahun sudah berlalu. Frekuensi itu menagih. Dan malam ini, ia sudah mulai membuka ruang siar kembali. Bukan di gedung radio lama, tapi di rumah ini. Di bawah kakiku. Dan mungkin aku tidak akan bisa keluar dari siaran ini. Karena untuk mematikan frekuensi mungkin memang harus ada satu suara. Ia menggantikan. Setiap siaran pasti ada akhirnya. Tapi bagaimana jika siaran itu tidak pernah benar-benar ditutup? Bagaimana jika yang selama ini kita dengar sebagai gangguan sinyal adalah seseorang yang mencoba keluar? Aku berdiri di basemen itu cukup lama. Panel mesin pemancar masih menyala merah. Namaku masih berkedip di layar kecilnya. Penyiar berikutnya, harga dadaku terasa sesak. Kalau ini memang sistem berarti harus ada cara mematikannya. Tidak mungkin sesuatu seperti ini berjalan tanpa kontrol. Aku mengamati panel listrik di samping mesin. Ada tuas besar bertuliskan main transmitter. Di bawahnya, saklar kecil berderet, beberapa diberi label pudar. Salah satunya bertuliskan tangan dengan spidol. Jangan matikan saat 11.47 itu tulisan kakak. Tanganku gemetar, jam di ponsel menunjukkan 11.51 malam. Artinya waktu paling aktifnya sudah lewat beberapa menit. Kalau aku mau mematikan ini sekarang waktunya. Suara statis mulai muncul lagi dan suara Raka terdengar pelan dari speaker. Kau tidak bisa memutus apa yang sudah terikat. Aku menutup mata sejenak. Ini cuma mesin, gumamku pada diri sendiri. Aku menarik tuas utama itu. Krek, lampu indikator berkedip liar. Mesin mengeluarkan suara mendengung sangat keras. Seluruh rumah bergetar. Dari atas terdengar suara kaca pecah. Lalu suara banyak orang berbicara bersamaan. Bukan dari speaker, dari dinding, dari lantai, dari dalam tanah. Jangan terlambat. Aku menekan saklar terakhir, klik. Semua lampu mati. Sunyi total, benar-benar sunyi, tidak ada dengungan. Tidak ada bisikan, tidak ada suara apapun. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, rumah itu benar-benar hening. Aku terjatuh terduduk. Berhasil? Apakah frekuensinya sudah mati? Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Lalu dari kegelapan terdengar satu suara. Tepat di belakangku. Siapa bilang siaran hanya bergantung pada listrik? Aku menoleh cepat. Di tengah ruangan basemen yang gelap, lampu on air menyala sendiri, merah terang. Padahal mesin sudah mati, dan di depanku, bukan mesin pemancar lagi yang menyala, tapi mikrofon. Mikrofon tua dari loteng, sekarang berdiri di tengah simbol di lantai. Tegak, seolah menunggu seseorang berbicara. Lantai di bawah simbol mulai retak lebih lebar. Udara jadi sangat dingin. Aku bisa melihat uap napasku sendiri. Dan dari celah retakan itu tangan-tangan hitam perlahan muncul. Bukan visi sepenuhnya, lebih seperti bayangan padat. Meraih ke atas mencari, suara Raka kini terdengar sangat jelas. Bukan dari speaker, tapi dari belakangku. Mesin hanya gerbang, tapi suara adalah kuncinya. Aku berbalik. Untuk pertama kalinya aku melihatnya utuh. Tubuhnya hangus separuh, kulitnya retak seperti arang. Tapi matanya hidup, dan senyumnya terlalu lebar. Kakakmu mencoba menghentikan siaran dengan membakar studio. Ia melangkah mendekat, tapi dia lupa siaran tidak butuh gedung. Dia menunjuk dadaku. Cukup satu suara yang mau menjawab. Tiba-tiba aku teringat sesuatu malam pertama. Aku menjawabnya, aku berbicara pada radio itu. Aku merespons, dan mungkin itulah persetujuannya. Tangan-tangan dari lantai semakin banyak. Mikrofon itu bergetar pelan, suara statis kembali memenuhi ruangan. Dan terdengar intro siaran klasik radio lama. Selamat malam pendengar setia, tapi kali ini, bukan suara Raka, itu suaraku, aku belum berbicara. Tapi suaraku sudah mengudara, lampu on air menyala semakin terang. Sosok Raka tersenyum, frekuensi 99,4 tidak pernah mencari korban. Ia berbisik pelan, kami mencari penerus. Basemen mulai retak lebih luas, dari atas terdengar suara rumah berderak seperti akan roboh. Aku sadar satu halaman, kalau aku terus berdiri di sini aku akan benar-benar menjadi penyiar berikutnya. Tapi kalau aku pergi, apakah frekuensi itu akan mencari orang lain?
Tiba-tiba dari atas rumah terdengar suara radio tua menyala lagi. Volume maksimal siaran terdengar menggema ke seluruh rumah. Dan di antara statis itu terdengar banyak suara orang memanggil namaku, Arga Arga. Arga, aku berlari ke tangga, sosok Raka tidak mengejarku. Ia hanya berdiri, tersenyum seolah yakin cepat atau lambat aku akan kembali. Saat aku keluar dari basemen, pintu lantai itu menutup sendiri. Dari dalam terdengar suara mikrofon jatuh. Juga lalu sunyi, rumah kembali diam, jam menunjukkan 12.08 malam. Siaran berhenti, aku berdiri di ruang tamu dengan napas terengah. Radio di gudang sudah mati, basemen tertutup. Semua terlihat normal, terlalu normal. Tapi sebelum aku bisa merasa lega, ponselku bergetar. Satu notifikasi masuk, dari nomor tidak dikenal. Pesan suara berdurasi 047 detik. Tanganku gemetar saat memutarnya. Dan yang terdengar adalah selamat malam pendengar setia, kembali lagi bersama saya Arga di frekuensi 99,4. Itu rekaman suaraku, dengan kualitas siaran jernih. Padahal aku tidak pernah merekamnya. Lalu pesan kedua masuk ke teks singkat, siaran perdana besok 11.47. Aku menatap rumah itu, dan untuk pertama kalinya, aku sadar mungkin aku berhasil mematikan mesin. Tapi aku tidak pernah memutus frekuensinya. Dan mungkin kalau sebuah siaran hanya kau yang dengar, itu bisa disebut halusinasi, tapi kalau orang lain mulai mendengarnya juga, itu bukan lagi gangguan, itu transmisi dan setiap transmisi pasti punya penerima. Aku tidak tidur malam itu. Pesan suara di ponselku masih kusimpan. Durasi 47 detik, suaraku sendiri menjadi penyiar. Padahal aku tidak pernah berbicara di mikrofon manapun. Jam menunjukkan pukul 10.58 malam, 11 menit lagi menuju 11.47. Waktu yang selalu disebut, waktu yang seperti alarm untuk sesuatu yang tidak terlihat. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara angin, tidak ada suara serangga, seolah seluruh lingkungan ikut menunggu. Aku memutuskan satu halaman, kalau siaran itu memang akan dimulai lagi, aku akan merekam semuanya. Aku menyiapkan ponsel untuk merekam video. Kuarahkan ke arah ruang tamu dan lorong menuju gudang. Jam di layar berkedip, 11.46 detik, terasa lebih lambat. Dan tepat saat angka berubah menjadi 11.47, lampu ruang tamu meredup sendiri, bukan mati, tapi seperti kehabisan daya. Dari arah gudang terdengar suara yang kini sudah sangat kukenal. Kresek-kresek frekuensi mencari sinyal. Radio tua itu menyala lagi, tanpa kabel, tanpa sumber listrik, dan kali ini volumenya lebih keras. Selamat malam pendengar setia, itu suaraku. Jelas, tenang, datar, bukan seperti aku yang gemetar sekarang. Bersama saya Arga di frekuensi 99,4. Napas tercekat. Aku melangkah perlahan menuju gudang. Radio berdiri di tengah ruangan lagi, bukan di meja, bukan di sudut, tepat di tengah, seperti pusat perhatian. Untuk pendengar baru malam ini, terima kasih sudah menerima panggilan kami. Pendengar baru, siapa? Tiba-tiba ponselku bergetar. Panggilan masuk ke nomor tidak dikenal, aku ragu beberapa detik. Lalu mengangkatnya. Halo, Kenning. Lalu terdengar suara gemetar di seberang sana. Mas, ini siapa? Suara laki-laki muda. Tidak ku kenal. Kamu tadi siaran radio ya? Darahku langsung dingin. Apa maksudnya? Tadi saya putar radio mobil, tiba-tiba nyambung ke 99,4. Saya kira stasiun lama hidup lagi. Tanganku mulai berkeringat. Suaranya Mas ini. Mas bilang ada pendengar pertama yang terhubung. Radio di gudang terdengar makin jelas. Dan suaraku di radio berkata, kita sambut pendengar pertama kita malam ini. Suara di telepon panik, itu saya, kan? Itu saya yang dimaksud. Radio berbunyi. Saudara kita yang sedang mengemudi sendirian. Pria di telepon terdiam lalu berbisik pelan. Mas, kok bisa tahu saya lagi nyetir? Jantungku berdegup keras. Radio melanjutkan. Di jalan lingkar utara tepat sebelum tikungan tajam. Suara pria itu berubah jadi ketakutan nyata. Itu benar, aku mendengar suara mobil melaju di latar telepon. Radio bersuara lagi, hati-hati di tikungan itu. Tiba-tiba suara derit ban terdengar keras dari telepon. Pria itu berteriak, lampu di rumahku berkedip cepat. Radio mengeluarkan suara statis sangat tajam. Lalu berat, suara tabrakan keras terdengar dari telepon. Lalu hening, sambungan terputus, aku berdiri membeku. Radio perlahan menurunkan volumenya. Dan suaraku sendiri berkata dengan nada tenang.
Terima kasih untuk partisipasinya malam ini. Tanganku gemetar hebat. Aku langsung mencoba menelepon balik nomor tadi. Tidak tersambung. Nomor tidak terdaftar. Aku membuka media sosial, mencari informasi kecelakaan di Jalan Lingkar Utara. Beberapa menit kemudian muncul postingan warga. Baru saja terjadi kecelakaan tunggal di tikungan Lingkar Utara. Mobil hancur di bagian depan waktu kejadian 11.48 malam. 1 menit setelah siaran menyebutnya, tubuhku lemas. Ini bukan lagi gangguan pribadi, bukan lagi ilusi. Siaran itu nyata, dan seseorang baru saja menjadi pendengar pertama. Atau mungkin korban pertama. Radio masih menyala pelan. Suara statis kini terdengar seperti bisikan banyak orang. Dan di antara bisikan itu satu kalimat terdengar jelas. Rati meningkat, aku mundur perlahan. Jumlah pendengar setulisan itu muncul di layar kecil radio. Lalu berubah menjadi menunggu siaran berikutnya. Jam menunjukkan 12.02 malam, radio mati sendiri. Lampu kembali normal, rumah kembali sunyi. Tapi di luar rumah aku melihat sesuatu dari jendela. Beberapa orang berdiri di ujung jalan gelap. Tidak bergerak, menghadap ke arah rumahku. Seperti sedang mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Frekuensi 99,4 tidak hanya butuh penyiar. Ia butuh pendengar. Dan setiap pendengar membayar dengan sesuatu. Malam ini baru satu. Besok malam mungkin lebih. Kadang yang paling menakutkan bukanlah orang yang mati, tapi orang yang selamat dan membawa sesuatu kembali bersamanya. Karena tidak semua pendengar berhenti mendengar setelah siaran selesai. Pagi itu, berita kecelakaan sudah menyebar. Pria selamat dari kecelakaan tunggal di Jalan Lingkar Utara. Mengalami syok berat. Selamat. Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Dia tidak mati. Artinya siaran itu tidak selalu langsung mengambil nyawa. Mungkin ada prosesnya, mungkin ada tahap, dan entah kenapa itu justru lebih menakutkan. Siang harinya, aku memberanikan diri pergi ke rumah sakit tempat korban dirawat. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Mungkin rasa bersalah, mungkin rasa ingin tahu. Atau mungkin frekuensi itu memang ingin aku datang. Rumah sakit terasa terlalu terang, bau antiseptik menusuk hidung. Aku bertanya ke resepsionis tentang korban kecelakaan semalam. Namanya Dimas. Dia dirawat di ruang observasi. Katanya hanya luka ringan, tapi masih syok berat. Aku berdiri di depan pintu kamarnya beberapa detik sebelum mengetuk. Tok-tok, tidak ada jawaban. Aku membuka pintu perlahan. Dimas duduk di ranjang, menatap kosong ke dinding. Matanya terbuka lebar, tapi tidak berkedip. Mas panggilku pelan, tidak ada respons. Aku melangkah masuk, dan saat aku berdiri di samping ranjangnya, ia berbicara. Tanpa menoleh, frekuensinya jernih sekali. Darahku langsung dingin. Apa? Ia tersenyum kecil. Kemarin saya cuma mau dengar lagu tapi dapat siaran khusus. Nadanya datar seperti sedang memuji program radio favorit. Aku mencoba menelan ludah. Kamu masih dengar sekarang? Perlahan, ia mengangguk, tidak pernah berhenti. Aku membeku. Sekarang pun, ia mengangguk lagi. Lalu pelan-pelan menoleh ke arahku, matanya merah. Tapi bukan seperti habis menangis, lebih seperti kurang tidur berhari-hari. Mas Arga, suara Mas lebih jelas kau dekat. Napas langsung tercekat. Apa maksud kamu? Ia tersenyum lebih lebar. Mas siaran kan? Semalam bagus banget. Tikungan itu tepat dindingnya. Aku mundur selangkah. Bagaimana kamu tahu namaku? Ia mengangkat tangannya perlahan. Di telinganya tidak ada apa-apa. Tapi ia seperti sedang menekan headset imajiner. Saya bukan tahu, saya mendengar. Ruangan terasa lebih dingin. Monitor detak jantung di samping ranjang tiba-tiba berbunyi lebih cepat. Bit-bit-bit-bit. Lalu dari speaker kecil monitor itu, terdengar suara statis, kreset-kreset. Aku menoleh cepat. Itu bukan suara alat medis. Itu suara frekuensi radio, dan sangat pelan terdengar suaraku sendiri. Pendengar kedua sudah terhubung. Aku mundur semakin jauh. Dimas mulai tertawa kecil. Mas, siaran berikutnya kapan? Aku keluar ruangan dengan jantung hampir meledak. Saat pintuku tutup, tawa Dimas berubah menjadi bisikan banyak orang. Bersamaan, di luar rumah sakit, ponselku bergetar. Notifikasi masuk, aplikasi streaming musik di ponselku terbuka sendiri. Aku tidak pernah membuka aplikasi itu sejak kemarin. Tapi sekarang layar menampilkan satu siaran langsung. Tanpa logo, tanpa judul, hanya tulisan kecil di atasnya.
Live 99,4 jumlah penonton 2 aku langsung menutup aplikasinya. Tapi suara tetap terdengar, bukan dari speaker ponsel. Dari dalam kepalaku, pendengar kedua telah aktif. Aku memejamkan mata, berusaha mengatur napas. Tiba-tiba pesan masuk lagi, nomor tidak dikenal. Isinya hanya satu kalimat suara Mas bikin saya nggak bisa tidur. Di bawahnya foto-foto Dimas, diambil dari dalam kamarnya barusan. Tapi aku tidak pernah memotret. Di foto itu, Dimas tidak sendirian. Di belakangnya berdiri sosok hitam tinggi. Wajahnya hangus, tersenyum raka. Aku menjatuhkan ponsel hampir refleks. Saat aku mengangkatnya, kembali foto itu hilang. Pesan terhapus, tidak ada jejak malamnya. Jam kembali mendekati 11.47. Rumah terasa lebih berat dari biasanya. Radio belum menyala, tapi aku sudah mendengar bisikan pelan di telingaku. Jumlah pendengar gua berarti bukan cuma Dimas. Siapa lagi? Tiba-tiba terdengar suara notifikasi lagi. Aplikasi live streaming itu terbuka sendiri. Jumlah penonton berubah. 3 di kolom komentar muncul satu pesan. Mas, saya dengar juga, tapi radio saya mati. Lalu pesan kedua, kenapa suara Mas ada di kamar saya? Dan pesan ketiga, kok Mas tahu nama saya? Tanganku gemetar, siaran ini tidak lagi terbatas pada radio. Ia menyebar ke internet, ke ponsel, kemanapun ada gelombang. Dan tepat saat jam berubah menjadi 11.47, suara intro siaran terdengar lagi, selamat malam pendengar setia. Jumlah penonton naik, 457. Aku mundur perlahan dari ruang tamu. Dan untuk pertama kalinya aku sadar. Frekuensi itu berkembang, semakin banyak yang mendengar. Semakin kuat siarannya. Dan kalau aku tidak menemukan cara menghentikannya, mungkin bukan cuma satu orang yang akan menjadi korban, tapi seluruh kota. Ada satu halaman yang lebih menakutkan daripada mendengar suara yang bukan milikmu, yaitu ketika tubuhmu mulai mengikutinya. Dan kau sadar kau bukan lagi satu-satunya yang berbicara dari dalam dirimu sendiri. Sejak siaran menyebar ke internet, jumlah pendengar terus bertambah. Setiap malam pukul 11.47, angka itu naik. 2713 dan setiap kenaikan sesuatu berubah. Di rumah, di udara, di dalam kepalaku, aku mulai mendengar statis bahkan saat siang hari. Kadang saat mencuci muka, suara bisikan muncul dari dalam keran air. Kadang saat menutup mata, aku mendengar Indosiaran diputar pelan seperti lagu latar yang tak bisa dihentikan. Dan yang paling mengerikan, aku mulai kehilangan waktu. Hari itu, aku sedang duduk di ruang tamu pukul 10.30 malam. Aku sadar betul jamnya, aku belum mengantuk. Aku masih sadar penuh, lalu tiba-tiba, jam di dinding menunjukkan 12.03. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Radio menyala, tangan kananku memegang mikrofon tua dari loteng. Dan tenggorokanku terasa perih seperti baru saja berbicara lama. Aku tidak ingat apapun, ponselku tergeletak di meja. Aplikasi live streaming terbuka, jumlah penonton 26. Rekaman siaran masih tersimpan, tanganku gemetar saat memutarnya. Dan yang terdengar adalah pendengar setiap malam ini kita akan memilih satu nama. Itu suaraku, tapi nadanya berbeda, lebih dalam. Lebih tenang, lebih menikmati. Di kolom komentar banyak nama bermunculan. Lalu suaraku di siaran berkata kita pilih Sinta di Kecamatan Timur. Aku berhenti bernapas, beberapa detik setelah nama itu disebut. Kolom komentar dipenuhi pesan panik, itu saya. Kau tahu alamat saya? Tolong berhenti. Lalu siaran berlanjut, Sinta, jangan matikan lampu kamar mandi. Aku langsung mematikan rekaman, tubuhku terasa dingin. Aku mencari berita malam itu, belum ada apa-apa. Tapi beberapa menit kemudian media sosial mulai ramai. Remaja perempuan ditemukan pingsan di kamar mandi. Lampu meledak tiba-tiba, lokasi Kecamatan Timur. Waktu kejadian 11.49 malam, 2 menit setelah namanya disebut. Aku terduduk, ini bukan lagi kebetulan. Siaran itu memilih, dan tubuhku menjadi medianya. Keesokan harinya, 2 polisi datang ke rumahku. Mereka bilang ada laporan aneh. Beberapa orang yang mengalami kejadian misterius mengaku mendengar suaraku di radio atau live streaming. Seseorang bahkan menyebut alamat rumahku. Aku mencoba menyangkal, tapi salah satu polisi menunjukkan sesuatu di ponselnya. Rekaman layar wajahku terlihat samar dalam siaran semalam. Bukan jelas seperti video biasa, lebih seperti bayangan di balik statis. Tapi itu aku, sedang duduk menatap kamera. Dengan senyum yang bukan milikku,
Kami hanya mau klarifikasi, kata salah satu polisi. Saat mereka berbicara, aku mendengar sesuatu. Bukan dari luar. Dari dalam kepala, pendengar baru 2 orang. Aku memejamkan mata, dan saat kubuka kembali, salah satu polisi sedang menatap kosong ke arah radio di sudut ruangan. Padahal radio belum menyala. Pak, panggil rekannya. Polisi itu pelan-pelan berkata frekuensinya bersih sekali. Aku langsung berdiri. Pak, jangan dengarkan. Terlambat. Jam di dinding berdetak keras. Tiki-tiki, tiki lalu berhenti. Jarum jam berhenti di angka 11.47. Padahal siang hari, radio menyala sendiri. Suara statis memenuhi ruangan, dan suaraku terdengar lagi. Pendengar ke-27 dan 28 telah terhubung. Kedua polisi membaku, mata mereka kosong. Mulut mereka sedikit terbuka, seolah sedang mendengar sesuatu yang sangat jelas. Aku mencoba mengguncang salah satu dari mereka. Tidak ada respons, tiba-tiba keduanya berbicara bersamaan. Dengan nada yang sama masih ada ruang untuk lebih banyak suara. Lalu mereka tersadar, seperti baru bangun dari tidur. Apa yang tadi terjadi? Tanya salah satunya. Radio mati, jam kembali normal, siang kembali seperti biasa. Tapi aku tahu, mereka sudah mendengar, dan sekali seseorang mendengar, ia tidak benar-benar bisa berhenti malamnya. Sebelum 11.47 tiba, aku mencoba satu halaman. Aku menutup telingaku dengan earplug. Aku mematikan semua perangkat elektronik. Aku mematikan ponsel. Aku duduk di tengah ruangan gelap. Jam mendekati 11.47, dan tepat saat waktunya tiba, tidak ada suara dari luar, tidak ada radio, tidak ada statis, hanya keheningan. Aku hampir merasa lega. Lalu tiba-tiba aku merasakan sesuatu di tenggorokanku. Getaran seperti pita suara bergerak sendiri. Dan dari dalam mulutku tanpa bisa kutahan, keluar suara pelan, selamat malam pendengar setia. Air mata langsung mengalir, aku mencoba menutup mulutku dengan tangan. Tapi suaraku terus berbicara, tidak perlu radio lagi. Aku tersedak, suara itu keluar semakin jelas. Karena penyiar sudah aktif, lampu rumah menyala sendiri. Radio tetap mati, tapi suara siaran terdengar dari segala arah. Dan di dalam kepalaku satu kalimat terus berulang. Frekuensi tidak lagi butuh alat. Aku jatuh berlutut. Karena aku akhirnya mengerti frekuensi 99,4 bukan sekadar gelombang radio. Dia adalah sesuatu yang hidup. Dan sekarang, ia tidak hanya memakai rumah ini. Tidak hanya memakai mesin pemancar. Ia memakai aku. Gelombang radio butuh pemancar, tapi sesuatu yang lebih tua dari teknologi. Tidak butuh kabel. Ia hanya butuh medium. Dan medium terbaik adalah manusia. Sejak malam ketika suaraku keluar tanpa kendali, aku tahu satu halaman. Frekuensi itu tidak lagi tinggal di mesin. Ia sudah menempel padaku. Setiap kali jam mendekati 11.47, kepalaku terasa berat. Seperti ada tekanan dari dalam, seperti ada orang lain yang bersiap berbicara. Tapi malam itu berbeda, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal lagi. Kali ini bukan teks video, aku ragu membukanya. Tapi rasa takut kalah oleh rasa ingin tahu. Aku tekan play, rekaman itu memperlihatkan kamar rumah sakit. Kamera mengarah ke ranjang, Dimas duduk tegak. Tapi bukan seperti kemarin. Matanya terbuka lebar terlalu lebar. Tanpa berkedip, ia menatap kamera, dan berbicara dengan suara pelan. Frekuensi sudah stabil, itu bukan suaranya. Itu suaraku. Aku menghentikan video, tanganku dingin. Beberapa detik kemudian video kedua masuk. Dimas berdiri di lorong rumah sakit, tidak ada perawat di sekitar. Lampu lorong berkedip, ia berjalan pelan ke arah kamera, dan di belakangnya ada beberapa pasien lain berdiri diam. Menghadap ke arah yang sama, seolah mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh orang normal. Video ketiga, Dimas berbisik kami relay pertama. Aku terdiam relay, pemuat sinyal frekuensi itu bukan cuma memakai aku. Ia memakai pendengar. Semakin banyak yang mendengar semakin kuat pancarannya. Dan beberapa dari mereka tidak lagi hanya menjadi korban. Mereka menjadi pemancar kecil malam itu, tepat sebelum 11.47, listrik satu rumah padam total. Bukan hanya lampu, semua, tapi dari luar jendela aku melihat sesuatu. Beberapa rumah di ujung jalan masih menyala. Tapi bukan dengan cahaya biasa. Lampu mereka berkedip ritmis. Seperti sinyal Morse, aku berdiri di ruang tamu gelap. Jam di ponsel mati, tidak bisa melihat waktu. Tapi tubuhku tahu, 11.47 sudah tiba,
Tenggorokanku mulai bergetar lagi. Aku mencoba menahan napas, menutup mulut. Tapi suara tetap keluar, pendengar setia. Bukan lewat udara, bukan lewat radio, tapi langsung di dalam kepalaku. Dan aku tahu orang lain juga mendengarnya. Karena dari luar rumah terdengar suara pintu-pintu dibuka bersamaan. Krekek, krekek, krekek. Aku berani mengintip lewat jendela. Beberapa orang keluar dari rumah mereka. Berdiri di halaman, menghadap ke arah rumahku. Diam mata kosong, seperti antena hidup. Dan di antara mereka aku melihat Dimas. Berdiri paling depan, dengan senyum lebar. Mulutnya bergerak bersamaan denganku, aku berbicara. Dia mengulang, sinkron persis frekuensi meningkat. Suara kami menyatu, dan dari kejauhan, terdengar suara lain ikut menyambung. Beberapa orang di jalan mulai ikut mengucapkan kalimat yang sama. Serempaket, tanpa sadar, tanpa perintah, aku terjatuh berlutut. Kepalaku terasa seperti akan pecah. Dalam pandanganku yang mulai kabur, aku melihat sosok Raka berdiri di tengah jalan. Tidak lagi sendirian, di belakangnya berdiri puluhan siluet hitam. Seperti bayangan orang-orang yang pernah mendengar siaran sebelumnya. Ini bukan tentang rating, kata Raka pelan. Suaranya kini tidak terdengar jahat, lebih seperti bangga. Ini tentang jangkauan, ia melangkah mendekat. Dulu kami hanya ingin siaran terdengar sampai luar kota. Ia tersenyum tapi kami menemukan sesuatu yang lebih luas dari udara. Aku mencoba berteriak, tutup ini semua. Raka menggeleng pelan. Frekuensi ini bukan diciptakan. Ia menunjuk tanah, ia ditemukan. Tiba-tiba tanah di bawah kakiku terasa bergetar pelan. Seperti ada denyut, seperti jantung besar di bawah kota ini. 99,4 hanyalah angka yang manusia beri, lanjutnya. Yang sebenarnya adalah resonansi. Orang-orang di luar rumah mulai berbicara serempak. Kalimat yang sama, resonansi, resonansi, resonansi. Aku menutup telinga, tapi suara itu ada di dalam. Raka mendekat, sangat dekat, wajahnya hangus, tapi matanya hidup. Setiap kota punya frekuensi dasar. Ia berbisiki, dan kota ini sudah lama tidak diberi suara. Tiba-tiba semua orang di luar berhenti berbicara. Sunyi total lalu satu kalimat terdengar hanya dari mulutku. Kita butuh lebih banyak pendengar. Aku langsung sadar, itu bukan pikiranku. Itu bukan keinginanku, itu keinginan frekuensi itu. Raka tersenyum, dan kamu bukanlah di penjara. Ia menepuk dadaku pelan, kamu adalah menara pemancar. Lampu-lampu di rumah sekitar menyala bersamaan. Bukan normal, tapi merah, seperti lampu on air raksasa. Seluruh jalan berubah warna, orang-orang kembali ke rumah masing-masing perlahan. Seperti tak terjadi apa-apa, Dimas tetap berdiri terakhir. Ia menatapku, lalu berbisik sangat pelan. Besok lebih banyak. Lalu, ia berjalan pergi. Lampu rumahku menyala kembali normal, listrik kembali. Jam di dinding menunjukkan 12.05, seolah tidak pernah mati. Tapi tenggorokanku perih, dan di ponselku ada satu notifikasi. Level 99,4 jumlah pendengar 112. Aku tidak pernah membuka siaran itu malam ini. Tidak ada radio menyala, tidak ada mikrofon. Tapi jumlahnya naik, dan terus naik. Aku akhirnya sadar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Frekuensi itu tidak lagi membutuhkan jam 11.47. Ia sudah aktif, dan kota ini mulai tersambung. Sebuah kota punya suara, bukan suara kendaraan. Bukan suara manusia, tapi getaran dasar, yang tidak pernah benar-benar kita dengar. Dan ketika seseorang menemukan cara untuk menyentuh getaran itu, seluruh kota bisa ikut berbicara. Jumlah pendengar malam itu 112. Angka itu terus terngiang di kepalaku. Aku tidak membuka siaran, tidak menyalakan radio, tidak menyentuh apapun. Tapi angka itu naiki. Pagi harinya, berita mulai bermunculan. Beberapa warga mengeluh sulit tidur. Banyak yang mengaku mendengar suara samar seperti siaran radio di kepala mereka. Beberapa menyebut satu nama, namaku. Siang itu, aku menerima pesan lagi. Bukan dari nomor asing, tapi dari ponsel Dimas. Video call, tanganku gemetar sebelum menerima. Layar menampilkan wajahnya, tapi bukan wajah kemarin. Kulitnya pucat, tingkar matanya hitam pekat. Senyumnya terlalu stabil, di belakangnya ada beberapa orang berdiri. Diam menatap lurus ke kamera. Kami sudah siap, katanya pelan. Siap untuk apa? Ia memiringkan kepala. Untuk siaran skala penuh, tubuhku membeku.
Dimas, dengar ia mengangkat tangan. Dan semua orang di belakangnya mengangkat tangan juga. Sinkron resonansi kota sudah hampir selaras, katanya. Bukan dengan suaranya, dengan suaraku, persis seperti aku berbicara lewat tubuhnya. Aku memutus sambungan tapi beberapa detik kemudian seluruh televisi di ruang tamu menyala sendiri. Padahal tidak tersambung antena, layar penuh statis. Lalu muncul tulisan live 99,4. Jumlah pendengar 347. Aku memukul televisi itu. Layar retak, tapi suara tetap terdengar. Bukan dari TV, dari dalam dinding, dari dalam lantai, dari dalam diriku. Malam itu aku membuat keputusan. Kalau sumber awalnya rumah ini aku akan menghancurkannya. Aku turun ke basemen membawa palu, mesin pemancar memang sudah mati. Tapi simbol di lantai masih ada lingkaran aneh dengan garis-garis yang kini terlihat lebih jelas. Seperti bukan digambar, tapi tertanam di beton. Aku mengangkat palu, dan memukul simbol itu sekuat tenaga. Brak, petakan muncul, tapi bukan di simbol. Di dinding seluruh basemen bergetar, suara statis langsung memenuhi ruangan. Dan untuk pertama kalinya bukan hanya suara Raka yang terdengar. Ada suara lain, lebih tua, lebih dalam. Bukan manusia, jangan rusak medium. Tanganku berhenti, udara di ruangan terasa sangat berat. Simbol itu mulai menyala samar merah. Dan dari retakan lantai cahaya tipis muncul. Seperti denyut. Seperti jantung raksasa di bawah tanah. Tiba-tiba aku melihat sesuatu, bukan dengan mata. Tapi di dalam kepala, gambaran kota ini dari atas. Jalan-jalan seperti jalur sirkuit, rumah-rumah seperti titik cahaya. Dan dari rumahku memancar garis tipis merah ke seluruh penjuru kota. Menghubungkan orang-orang, Dimas, polisi, Sinta, dan ratusan lainnya, semua terhubung. Frekuensi bukan milikmu, suara itu berbisik lagi. Kau hanya pintu, aku menjatuhkan palu. Lututku lemas lalu di belakangku terdengar tepuk tangan pelan. Aku menoleh, Raka berdiri di tangga baseman. Tapi kini ia terlihat berbeda, tidak lagi setengah hangus. Tubuhnya lebih utuh, seolah semakin banyak pendengar membuatnya semakin jelas. Kami dulu hanya 2 orang, katanya tenang. Aku dan kakak tunggu, napas tercekat, apa? Kami menemukan resonansi kota ini. Awalnya hanya eksperimen suara bawah sadar. Ia tersenyum tipis, tapi kakakmu takut saat mulai mendengar balasan. Jantungku berdetak cepat, balasan dari siapa? Raka menatap simbol di lantai, dari yang sudah lama terkubur di bawah kota ini. Lampu on air menyala di dinding basemen, padahal tidak ada lampu di sana sebelumnya. Jumlah pendengar melonjak cepat, 589.742.913. Aku mundur perlahan. Kita bisa hentikan ini? Teriakku, Raka menggeleng, sudah melewati ambang. Tiba-tiba ponselku menyala sendiri, live streaming terbuka. Jumlah pendengar 1000 dan suaraku mulai berbicara lagi. Tapi kali ini bukan dari tenggorokanku. Dari segala arah. Selamat datang di siaran skala kota. Basemen bergetar kuat. Di atas rumah terdengar suara kaca pecah. Orang-orang di luar mulai keluar lagi, lebih banyak dari sebelumnya. Bukan hanya satu jalan, seluruh blok, mereka berdiri menghadap rumahku. Diam mendengarkan, dan bersama-sama mereka berkata, kami mendengar, aku menutup telinga. Air mata mengalir, berhenti, tolong berhenti. Raka mendekat, wajahnya kini hampir normal. Kau masih punya satu pilihan, aku menatapnya. Apa? Ia berbisik pelan. Jangan jadi menara. Lalu, jadi pengorbanan, dunia seperti berhenti. Kalimat itu menggantung di udara, kalau menara dihancurkan frekuensi akan mencari yang baru. Ia menatapku dalam, tapi kalau sumbernya ditutup dari dalam resonansi bisa tertidur lagi. Aku mengerti maksudnya, kalau aku mati, mungkin frekuensi itu akan melemah, mungkin. Atau justru berpindah. Di luar, ribuan suara kini berbicara pelan serempak. Lanjutkan siaran, jumlah pendengar 1,204. Lampu merah menyala di seluruh jalan. Raka tersenyum samar. Episode 2 hampir selesai, Arga. Basemen retak semakin besar, cahaya dari bawah tanah semakin terang. Dan untuk pertama kalinya aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan. Menjadi penyiar selamanya, atau mengakhiri semuanya dengan diriku sendiri. Siaran belum berhenti, dan kota ini sudah hampir sepenuhnya tersambung. Basemen hampir runtuh malam itu. Cahaya merah dari retakan lantai menyala seperti nadi raksasa yang berdetak.
Jumlah pendengar 1,204 suara orang-orang di luar rumah menyatu seperti paduan suara aneh. Lanjutkan siaran, aku terjatuh berlutut. Kepalaku terasa seperti dipecah dari dalam. Dan tiba-tiba semua sunyi. Lampu padam. Suara hilang. Basemen gelap total. Aku terengah-engah. Apakah ini sudah selesai? Lalu terdengar satu suara. Bukan dari luar. Bukan dari atas. Tapi dari bawah lantai yang retak itu. Suara yang dalam lambat. Berarti Parga. Tubuhku kaku. Cahaya merah kembali muncul tapi lebih redup. Seperti bara api yang hampir mati kau darahnya. Aku memejamkan mata, apa yang kau mau dari aku? Hani beberapa detik, lalu kembalikan yang terputus. Seketika bayangan-bayangan masuk ke kepalaku. Gambaran masa lalu, tahun 1987 rumah ini masih baru. Kakakku berdiri di basemen bersama Raka yang jauh lebih muda. Mereka tidak hanya menemukan frekuensi itu. Mereka membangunnya. Di tengah lantai basemen dulu ada lubang besar. Sumur beton, dan dari dalam sumur itu keluar suara dengungan rendah. Raka tersenyum dalam bayangan itu. Kita bisa siarkan ini. Bayangkan suara bawah tanah, frekuensi purba. Kakakku terlihat ragu, tapi ini bukan suara biasa. Raka tertawa kecil, justru itu. Mereka memasang antena khusus, mengarahkannya bukan ke langit, tapi ke dalam tanah. Dan malam pertama mereka mengudara. Seluruh kota mengalami mati listrik selama 13 menit. Setelah itu beberapa warga mengaku mendengar bisikan saat tidur. Kakakku panik, ia ingin menghentikan eksperimen itu. Tapi Raka tidak. Raka percaya sesuatu di bawah sana ingin berbicara. Dan manusia adalah medianya. Penglihatan itu hilang. Aku kembali ke basemen dan keringat dingin mengalir di pelipisku. Jadi ini bukan sekadar siaran liar, ini sambungan yang pernah diputus. Kakakku menghentikannya, bisikku. Suara dari bawah menjawab, dipaksa berhenti. Aku menoleh. Raka berdiri di tangga lagi. Tapi kali ini wajahnya terlihat marah. Dia menutup sumur itu, kata Raka tajam. Menuangnya dengan beton, menghancurkan antena. Mengkhianati perjanjian. Perjanjian apa? Raka melangkah turun perlahan, bahwa kita akan menjadi jembatan. Supaya yang terkubur tidak dilupakan. Basemen bergetar pelan, retakan di lantai makin melebar. Dan aku sadar sesuatu. Simbol di lantai bukan gambar sembarangan. Itu bukan simbol pemanggil, itu simbol penutup. Kakakku menggambarnya untuk menyegel sesuatu. Dan aku dengan memukulnya kemarin, telah merusaknya. Di luar rumah terdengar suara kendaraan. Bukan satu, banyak. Aku berlari naik ke atas. Jendela ruang tamu memperlihatkan sesuatu yang membuat napasku berhenti. Bukan hanya warga sekitar, mobil-mobil berhenti di tengah jalan. Orang-orang keluar, berjalan pelan menuju rumahku. Beberapa masih memegang ponsel. Di layar, mereka terlihat siaran live 99,4. Jumlah pendengar kini 2,873 dan bukan hanya kota ini. Kolom komentar menunjukkan nama kota lain. Bandung, Semarang, Surabaya. Frekuensi ini menyebar. Bukan lewat antena, tapi lewat manusia yang sudah terhubung. Aku mundur perlahan. Ini tidak bisa dihentikan. Raka berdiri di belakangku. Bisa, aku menoleh. Bagaimana? Ia menatap basemen. Sumurnya harus dibuka lagi. Jantungku berdetak keras. Kalau dibuka-bukanya itu justru melepaskannya? Raka tersenyum tipis. Tidak, itu akan mengakhiri fase siaran. Lalu masuk ke fase pertemuan. Udara terasa jauh lebih dingin. Kau akan turun ke bawah, katanya pelan. Dan berbicara langsung, aku merasa perutku kosong. Berbicara dengan apa? Lampu on air menyala lagi. Tapi kali ini bukan merah hitam, dan suara itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat. Kembalikan resonansi. Di luar, ribuan orang kini berdiri tepat di depan rumah. Diam, serempak mengangkat kepala ke arah jendelaku. Dan bersamaan mereka berkata, kami menunggu. Aku tidak lagi hanya penyiar, aku adalah gerbang. Dan jika sumur itu benar-benar harus dibuka, berarti aku harus turun ke tempat yang selama puluhan tahun dikubur oleh keluargaku sendiri.